Onda. Ini dilatih semua dari Anapanasati, ini jalurnya nih. Jadi habis Anapanasati sampai dengan jana keempat, Anda mulai masuk ke 32 bagian tubuh. Selesai 32 bagian tubuh, Anda masuk ke sini kerangka, skeleton. Skeleton Anda masuk kasina putih. Masuk kasina putih, Anda mulai kasina tanah, patawi, apotejo, wayo. Nah, nila, pita, lohita, odata, kasina cahaya dan kasina ruang sampai dengan jana keempat. Ini yang pertama, tahapan pertama. Lalu Anda mulai lagi, ini sampai jana keempat, berarti rupa jana. Anda masuk lagi ke arupa jana ke-8 dari mulai kasina tanah, air, api, angin, seterusnya sampai dengan jana ke-8. Gitu. Mulai dari jana ke-8, mulai masuk meditasi 4 perlindungan. Latihannya, 528 cara, meta bawana, asubha bawana, 10 mayat, marana nusati, 10 mayat. Di sini, caturaka, meditasi 4 perlindungan, dan juga Buddha Nusati. Buddha Nusati ini harus jalur ini yang dilatih di PAUK Center. Standarnya. Nah di sini repetition is necessary. Pengulangan adalah diperlukan. Jadi ketika Anda berhasil di Anapanasati. Anapanasati jana keempat. Di sini misalnya. Lalu Anda mengambil 32 bagian tubuh. Next-nya. Nah, untuk bisa memulai 32 bagian tubuh, Anda masuk lagi ke Anapanasati, masuk dari jana 1 sampai dengan jana keempat. Keluar dari jana keempat, Anda latih 32 bagian tubuh. Selesai 32 bagian tubuh, Anda beres. Nah, mulai lagi, Anda masuk ke skeleton, tengkorak di sini. Mulai lagi dari Anapanasati jana pertama sampai jana keempat, lalu mengamati 32 bagian tubuh secara keseluruhan, internal dan eksternal, lalu Anda hanya amati tengkorak Anda saja, sampai internal dan eksternal, selesai. Ya, lalu untuk selesai di sini lanjut ke kasina putih. Kasina putih pun sama. Anda mulai lagi dari Anapanasati, jana 1 sampai dengan jana keempat, keluar dari jana keempat, Anda masuk 32 bagian tubuh, lalu Anda emphasize hanya di tengkorak saja, lalu dari tengkorak ini Anda hanya mengamati tulang tengkorak kepala Anda saja. Dari tulang tengkorak kepala, Anda mengamati warna putihnya, Anda emphasize di putih sendiri, itu sendiri sampai dengan Anda mencapai jana, masuk jana 1 sampai dengan keempat. Itu kasina putih. Jadi objeknya adalah internal organ tubuh Anda. Gitu. Kasina putih. Nah, mulai dari kasina putih sampai dengan jana keempat. Nah, untuk masuk kasina yang lain dengan cara yang sama, mulai lagi dari Anapanasati, 32 bagian tubuh, 3 skeleton, kasina putih, baru masuk ke kasina tanah. Karena Anda mulai lagi dari awal, begitu maka Anda semakin mahir. Betul enggak? Dari awal, tadinya mungkin keluar masuknya perlu waktu, 5 menit, hasilnya perjananya. Begitu Anda ulang lagi, sepersekian detik Anda masuk jana 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, mungkin hanya 5 detik. Masuk 32 bagian tubuh, internal eksternal mungkin hanya beberapa detik. Skeleton, internal eksternal mungkin hanya beberapa detik. Kasina putih, 1 sampai 4 mungkin cuma beberapa detik. Lalu mulai masuk ke kasina tanah. Begitu powerful pikiran Anda. Jangankan 10 menit, hitungan detik pun masuk Pak. Makanya juga pengulangan latihan diperlukan. Ada istilahnya yang wasi, namanya dibilang wasi, kemahiran. Salah satu kemahirannya adalah sama pajana wasi. Kemahiran masuk jana kapanpun dia mau. Dan setiap jana itu dilatih. Jana 1 dilatih wasi itu, jana kedua dilatih. Jadi ada 5 wasi. Kemahiran masuk jana kapanpun dia mau, kemahiran bertahan di jana selama mungkin, aditana wasi. Kemahiran keluar dari jana pada waktu yang sudah ditentukan, wutana wasi. Kemahiran mengarahkan perhatian pada faktor-faktor jana, awajana wasi. Kemahiran merenungkan faktor-faktor jana, pacawekana wasi. Ini dilatih setiap jana. Masuk jana pertama, selesai, sudah stabil, latihan wasi ini. 5 wasi ini. Jana kedua sama, jana ketiga sama, jana keempat sama. Akhirnya pikirannya semakin mahir. Semakin mahir seperti itu.
Ya kan? Inilah latihan pikiran. Akhirnya semuanya hanya dalam ketika awalnya oke, 5 menit. Satu jana 5 menit, 5 menit, 5 menit seperti Bante bilang. Lalu Anda karena sudah bisa keluar masuk, hanya dipersingkat jadi 2 menit atau 1 menit setiap jana, mempersingkat waktunya. Gitu kan? Masuk ke objek yang lain, terus seperti itu. Sampai akhirnya nanti Anda sudah selesai latihan 10 kasina, akan ada latihan dari jana 1 sampai jana 8, misalnya kasina tanah. 1 menit berapa putaran? 1 menit berapa putaran? Anda bingung. 1 menit berapa putaran? Anda bisa masuk dalam jana 1 sampai 8. Jadi masuk jana pertama, jana pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu dalam 1 menit berapa putaran? Karena sudah mahir. Karena kan dia sudah terbiasa dengan kemahiran masuk jana kapanpun dia mau. Sama Pak Jana Wasi. Lagi dia berdiri, dia masuk jana. Dia lagi duduk, dia masuk jana. Dia lagi jalan, dia masuk jana. Setiap jana sudah dilatih ini. Semakin mahir kan? Ada lagi latihan untuk melatih abinya. 14 ways namanya, 14 cara. Itu lebih, orang bilang lebih gila lagi latihannya Pak. Istilahnya. Itu ini masuk jana 1, 2, 3, 4 sampai 8 berurutan. Itu aja mungkin yang enggak, apa bisa gitu. Nah 14 ways masuk dari, enggak cuma jana 1, mulai dari jana 8 masuknya. Lompat jana 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, balik lagi 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ada latihan seperti itu. Ada yang latihannya dari 8 dulu. 8 masuk sampai ke 1, 1 sampai ke 8. Ada lagi latihannya 1, 3, 5, 7, 2, 4, 5, 6, lompat-lompat jana. Lompat, itu latihannya. Oke, ada juga lompatnya bukan jananya, tapi objek kasinanya lompat-lompat. Dengan cara yang sama, polanya 1, 3, 5, 7, 2, 4, 5, 6. Terus variasinya begitu. Ada lagi lompat jana, lompat kasina. Wah ini makin pusing. Itu latihan pikiran. Itu yang diajarkan oleh Buddha. Itu ada di Visuddhimagga. Latihan itu semakin menarik. Lebih baik ketika memang ada kesempatan ini, Anda akan bisa merasakan bedanya. Gitu kan. Untuk bisa, ini akan menunjang pondasi Anda. Cuma memang masalahnya orang mau cepat-cepat aja ini. Ini takut nggak ada waktu gitu. Ini yang jadi masalah. Jadi nggak ada salahnya kita untuk latih ini semua. Luar biasa. Ini akan sangat berguna untuk latihan kita. Ya, seperti itu.